Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dalam amar putusannya terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, serta Arief Hidayat. Hari Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akhirnya membacakan hasil sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam putusannya, MK menilai permohonan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan permohonan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Salah satu dalil permohonan yang ditolak adalah tudingan keterlibatan sejumlah menteri dan pejabat negara dalam memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. MK juga menyatakan tidak ada bukti bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi yang didalilkan tim hukum Anies Muhaimin dengan raihan suara Prabowo Gibran. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Mereka yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, serta Arief Hidayat. Azas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair. Baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal, legalistik, dogmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural, melainkan perlu berhukum secara informal, non-legalistik, ekstensif yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif dan substantif, tak kalah melihat adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sebagaimana ketentuan pasal 24E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu. Setelah putusan MK dibacakan, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengapresiasi 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Ia juga menyoroti catatan-catatan MK yang harus menjadi perhatian di masa mendatang.
Karena kita menghargai dan mengapresiasi tentunya ketiga hakim yang menyatakan dissenting opinion. Namun memang menjadi argumen dari para hakim, sebagian dari mereka mengatakan hal-hal tersebut tidak dapat disebut sebagai fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara. Namun tentu itu catatan-catatan itu harus terus kita soroti. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajak seluruh pihak bersatu pasca putusan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK yang harus diterima sebagai konsekuensi demokrasi. Harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita sepakati bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan menghormati ikhtiar dari kubu 01 dan 03 dalam menempuh jalan keadilan. TKN juga mengungkapkan harapannya agar semua pihak dapat menghormati dan menjunjung tinggi keputusan MK. Menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan. Dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Akan tetapi, ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan, sebagai akhir dari keputusan tersebut, kami mohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Sejak pemilu presiden digelar secara langsung, hasilnya selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun tak satu pun gugatan itu dikabulkan MK. Putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.